Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya atas nama Yosef Monfort dengan NIM 2134006. Pada kesempatan ini, saya mau mempresentasikan makalah dengan tema gizi olahraga dan zat gizi makro untuk latihan. Kata pengantar. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan karunia-Nya sehingga penulisan dapat menyusun makalah ini yang berjudul Gizi Olahraga dan Zat Gizi Makro untuk Latihan. Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing mata kuliah ilmu gizi yang telah memberikan penghargaan dan bimbingan dalam menyusun makalah ini sehingga makalah ini dapat terselesaikan dengan baik. Makalah ini disusun sebagai tugas yang menjadi kesepakatan dalam kontrak perkuliahan. Dengan demikian, penulis berharap agar makalah ini dapat menambah pengetahuan bagi para pembaca dalam memahami tentang gizi olahraga dan zat gizi makro. Makalah ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penyusun mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan makalah ini masa yang akan datang. Semoga makalah ini dapat menambah pengetahuan bagi para pembaca. Satu, yaitu pendahuluan. 1.1 latar belakang. Istilah gizi dan ilmu gizi di Indonesia baru mulai dikenal sekitar tahun 1952 sampai 1955. WHO mengartikan ilmu gizi sebagai ilmu yang mempelajari proses yang terjadi pada organisme hidup untuk mengambil makanan dan mengelola zat-zat padat dan cair dari makanan yang diperlukan untuk memelihara kehidupan, pertumbuhan, berfungsinya organ tubuh, dan menghasilkan energi. Salah satu cabang ilmu gizi adalah gizi manusia, yang khusus mempelajari gizi pada manusia. Bagian dari gizi manusia yaitu gizi olahraga. Berikut 1.2 rumusan masalah. Yang pertama, kita memahami dulu apa itu ilmu gizi. Yang kedua, apa itu gizi olahraga. Yang ketiga, apa itu zat gizi makro. Berikut bab 2, yaitu kita masuk pembahasan. A. Itu pengertian ilmu gizi. Ilmu gizi adalah sebuah ilmu yang mempelajari hubungan makanan dengan kesehatan pada kehidupan manusia yang mengandung nutrisi tinggi dan pola makanan yang sehat. Berikut B, yaitu pengertian ilmu gizi olahraga. Ilmu gizi olahraga adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara pengelolaan makan dengan kinerja fisik yang bermanfaat untuk kesehatan, kebugaran, pertumbuhan anak, serta pembinaan prestasi olahraga. Contohnya, kita terapkan gizi atau protein kepada atlet agar mampu mencapai prestasi yang optimal. Maksudnya di sini adalah atlet akan diserahkan untuk mengkonsumsi makanan protein berkualitas tinggi seperti pada daging ayam, daging sapi, ikan, telur, susu, dan kacang. Berikut pentingnya konsumsi daging ayam. Daging ayam mengandung sumber protein yang baik untuk kesehatan tulang dan otot. Karena tiap 100 gram daging ayam juga mengandung 20 gram protein. Kandungan protein dalam ayam memberikan banyak manfaat untuk tubuh. Contohnya, mengandung zat besi sehingga tubuh terhindar dari anemia. Ya, sebenarnya umumnya karena daging ayam merupakan sumber pegangan populer bagi masyarakat Indonesia bahkan seluruh dunia. Nah, itu daging ayam. Berikut pentingnya konsumsi daging sapi. Daging sapi merupakan sumber protein berkualitas tinggi yang juga kaya akan vitamin dan mineral. Itu sebabnya daging sapi bisa menjadi salah satu makanan yang baik dan pola makanan yang sehat. Kandungan nutrisi pada daging sapi seperti kalori,
lemak, lemak jenuh, ada protein, ada kalsium, zat besi, vitamin D, B6 dan B12, dan lain-lain. Berikut pentingnya konsumsi ikan. Karena ikan banyak mengandung asam lemak, omega-omega yang sehat yang dapat mengurangi peradangan, membantu melindungi jantung, mengandung vitamin D tinggi, dan mencegah penyakit kronis. Berikut pentingnya konsumsi susu. Susu memiliki banyak nutrisi penting yang dapat menunjang pertumbuhan tulang, gigi, kuku, dan rambut yang baik. Yaitu susu. Berikut pentingnya konsumsi kacang. Kita ambil contoh kacang tanah. Kacang tanah adalah salah satu makanan yang dapat menyehatkan jantung, mencegah penyakit jantung. Berikut C, yaitu pengertian zat gizi makro. Zat gizi makro adalah zat gizi yang dibutuhkan dalam jumlah besar, yakni yang pertama karbohidrat, yang kedua protein, yang ketiga lemak. Ketiganya merupakan sumber energi bagi tubuh Anda. Zat gizi makro adalah salah satu makanan utama yang membina tubuh dan memberi energi. Zat gizi makro dibutuhkan dalam jumlah besar dengan satuan gram agar zat gizi makro dapat berfungsi dengan baik. Berikut kita jelaskan juga tentang karbohidrat. Baik. Karbohidrat yang dimaksudkan di sini adalah segolongan besar senyawa kimia yang paling banyak terdapat di bumi yang terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbohidrat memiliki manfaat utama sebagai sumber energi agar tubuh mampu menjalankan berbagai fungsinya dan melakukan berbagai aktivitas setiap hari. Baik, contoh karbohidrat di sini adalah atau contoh makanan karbohidrat antara lain seperti nasi putih. Nasi putih merupakan sumber karbohidrat yang banyak kita jumpai karena merupakan makanan pokok utama bagi Indonesia ya, bahkan seluruh dunia. Yang kedua ada beras merah, ada ketan, ada buah-buahan. Itu termasuk golongan karbohidrat. Berikut protein. Protein yang dimaksud di sini adalah senyawa organik atau kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer-monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Molekul protein memiliki beberapa kandungan di antaranya. Yang pertama ada karbon, ada hidrogen, ada oksigen, dan nitrogen. Berikut jenis makanan protein. Ya. Yang pertama telur, yang kedua tahu, yang ketiga susu, keempat ikan, daging sapi, dan daging lainnya ya, dan lain-lain. Berikut lemak. Lemak adalah salah satu kelompok yang termasuk pada golongan lipid, yaitu senyawa organik yang terdapat di alam serta tidak larut dalam air. Berikut fungsi lemak dalam tubuh. Yang pertama, cadangan energi. Yang kedua, alat angkut vitamin larut lemak. Yang ketiga, pelindung organ. Yang keempat, mencairkan suhu tubuh. Yang kelima, mengambati protein. Berikut kita masuk bab 3, penutup. Yang pertama, kesimpulan. Kepercayaan yang wantik atau tak khayal terhadap makanan sering dijumpa di antara para atlet dan pelatih. Beberapa makanan tertentu dianggap dapat memberikan kekuatan yang luar biasa dan sebaiknya makanan harus dibatasi. Pengetahuan gizi para pelatih dan para atlet perlu ditingkatkan dan harus dicegah. Upaya mencari makanan atau derung yang bersifat super atau wonder dalam maksud untuk meningkatkan
kualitas atlet harus mendapatkan prioritas dalam program gizi dan kesehatan. Berikut sarannya, semoga makanan ini dijadikan sebagai sebuah pembelajaran dalam kehidupan kita. Selain itu juga, penulis menyadari bahwa makalah ini masih banyak memiliki kekurangan, sehingga penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari teman-teman agar makalah ini dapat menjadi makalah yang sempurna mungkin. Baik, terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.